Kontrak 2 tahun itu akhirnya berakhir, $10 juta pembayaran terakhir. Impianku untuk bersantai dan tidak melakukan apapun selama sisa hidupku sudah begitu dekat. Aku bisa merasakannya. Tapi Victoria Sterling, istriku yang dingin dan berprofesi sebagai CEO, berlama-lama menandatangani surat cerai. Ketika akhirnya aku berhasil mencegatnya, dia hanya menunjuk anak berusia 2 tahun yang digendongnya, yang konon keponakannya, dan berkata, "Kau ingin bercerai? Kau harus bertanya pada putri kita apakah itu tidak masalah baginya." Aku tertawa. Ini jelas anak dari saudara perempuannya. Kemudian dia meletakkan hasil tes paternitas di atas meja. Aku menatap kesimpulannya. Paternitas terbukti. Otakku korsleting. Aku bersumpah demi segala sesuatu yang suci. Dalam 2 tahun, aku bahkan belum pernah memegang tangannya. Kontrak itu telah berakhir sebulan yang lalu. Selama 1 bulan penuh, istriku yang hanya sebatas nama, Victoria Sterling, belum mengatakan sepatah kata pun tentang perceraian. Aku mulai panik. 2 tahun yang lalu, aku, Ethan Hayes, hanyalah seorang lulusan perguruan tinggi yang bangkrut. Namun karena ramalan bintangku konon sempurna, atau auraku kuat, atau omong kosong zaman baru lainnya yang dianut kakeknya yang eksentrik, aku dipilih untuk menikah kontrak dengan cucunya, Victoria. Kesepakatannya sederhana. Selama 2 tahun, aku akan menjadi suaminya di atas kertas. Aku akan memainkan peran untuk mendapatkan kembali tawaran keluarganya dan menjauhkan pelamar yang tidak diinginkan. Setelah 2 tahun, kami berpisah. Aku akan membawa pulang $10 juta dan kami bebas menjalani hidup masing-masing tanpa ikatan. $10 juta. Aku sudah menghitungnya. Aku bisa menyimpannya di rekening tabungan berbunga tinggi, menambahkannya ke tabungan hidupku yang sedikit, dan selama aku tidak bodoh, aku akan punya cukup uang untuk menemukan kota kecil yang tenang di Vermont dan hidup bahagia sampai aku tua dan beruban. Itu adalah tujuan hidupku yang utama, dan untuk mimpi itu, aku dengan tekun memainkan peran sebagai suami idaman selama 2 tahun berturut-turut. Rutinitas harianku terdiri dari bermain video game, memasak, dan menunggu Victoria pulang. Dia seorang pekerja keras kelas dunia, selalu memasang ekspresi dingin seperti di kutub utara. Dia selalu berada di rapat atau sedang dalam perjalanan ke rapat. Kami tinggal di bawah satu atap, tetapi jumlah kata yang kami tukarkan mungkin tidak akan memenuhi 1 halaman pun. Pernikahan kami seplatonis 2 mentimun di laci pendingin yang sama. Sekarang, 2 tahun telah berlalu. Masa depan malasku yang gemilang ada di depan mata, dan dia pura-pura bodoh. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malam itu, untuk perubahan, Victoria pulang tepat waktu. Dia melepas sepatu hak tingginya, melemparkan tas Hermesnya yang sangat mahal ke sofa, dan menggosok pangkal hidungnya. Kilasan kelelahan yang jarang terlihat di matanya. Dia menggendong seorang gadis kecil, imut sekali dengan pipi merah muda. Chloe, putri saudara perempuannya, berusia 2 tahun, yang baru-baru ini tinggal bersama kami. Aku menarik nafas dalam, mengumpulkan keberanianku, dan berjalan menghampirinya. "Ah, Nyonya Sterling," dia mengangkat pandangannya, matanya sedingin angin Februari. "Ada apa?" "Kontrak kami berakhir bulan lalu." Aku menggosok-gosokkan tanganku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Aku sedang berpikir, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk menyelesaikan dokumen-dokumennya, dan jangan khawatir, setelah perceraian, aku akan menghilang. Aku tidak akan merepotkanmu." Victoria tidak menjawab, dia hanya menunduk dan mulai menggoda Chloe, yang terkikik dan mengangkat tangan mungilnya untuk menarik rambutnya. Keheningan itu sangat menyiksa. Aku merasa seperti penagih utang. Hanya saja utang yang kutagih adalah kebebasanku sendiri. "Victoria, aku tidak bisa menahannya." Suaraku menjadi lebih tajam. "Ada apa? Kau tidak mencoba menipuku, kan? Itu tertulis jelas, $10 juta. Aku menginginkan setiap aroma." Itu akhirnya memicu reaksinya. Dia mendongak, sudut mulutnya melengkung menjadi seringai yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Perceraian selesai?" Dia berteriak memanggil Chloe ke arahku. "Pertama, kenapa kau tidak bertanya pada putri kita apakah dia setuju?" Otakku meledak. "Putri? Putri siapa?" Aku menatap gadis kecil itu yang tersenyum riang padaku, dan aku bisa merasakan CPU-ku mulai terlalu panas. "Lelucon macam apa ini? Chloe adalah keponakanmu, anak dari adikmu. Apa hubungannya denganku?" Aku mendengus, berpikir wanita itu rela mengatakan apa saja untuk menghindari pembayaran. "Adikmu?" Senyum sinis Victoria semakin melebar. "Kapan aku pernah memberitahumu bahwa aku punya saudara perempuan?" Aku membeku. Kalau dipikir-pikir, dia tidak pernah punya saudara kembar. Dia menambahkan dengan acuh tak acuh seolah sedang mengomentari cuaca. Aku semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? "Berhenti bercanda." Aku memaksa diriku tenang. "Tidak masalah anak siapa dia. Dia bukan anakku. Mari kita tanda tangani saja surat-suratnya. Aku akan mengambil uangnya, dan kita berdua bisa melanjutkan hidup. Itu yang penting. Apakah dia anakmu atau tidak, itu bukan urusanmu." Victoria meraih tasnya di sofa, mengeluarkan map berkas, dan melemparkannya ke meja kopi di depanku. "Lihat sendiri." Dengan ragu-ragu, aku mengambilnya. Huruf-huruf tebal di sampulnya menghantamku seperti pukulan ke perut. Hasil tes paternitas. Jantungku berdebar kencang. Aku membalik ke halaman terakhir langsung ke kesimpulannya. Berdasarkan analisis penanda genetik DNA, Ethan Hayes tidak dikecualikan sebagai ayah biologis anak tersebut. Chloe, probabilitas paternitas 99,999%. Dunia menjadi gelap sesaat. Aku terhuyung-huyung. Laporan itu terlepas dari tangan gemetarku dan jatuh ke karpet. Aku menatap Victoria. Tenggorokanku terasa tercekik. Ini tidak mungkin. Aku bahkan belum pernah memegang tangannya. Bagaimana mungkin aku memiliki seorang putri dari ketiadaan? Ini menentang sains. Victoria berdiri, menggendong Chloe, dan menatapku dengan ekspresi sombong yang menjengkelkan. "Ada apa, Mr. Hayes? Kau hanya akan berhubungan seks lalu pergi, tetapi kau malah melakukannya. Kapan aku pernah berhubungan seks? Kapan aku pernah?" Aku bergemetar dari marah, tidak mampu mengucapkan
mengucapkan kalimat lengkap. Kita hanya sebatas ruang tamu. Selama 2 tahun, aku tidur di kamar gantung. Kau tidur di kamar utama. Ada ruang tamu yang memisahkan kita. Aku tidak mungkin berjalan sambil tidur sejauh itu. Oh, dia mengangkat alisnya. Coba ingat, 2 tahun yang lalu, malam kita menandatangani kontrak di balik tali beludru. Kau benar-benar tidak mengingat apa-apa. 2 tahun yang lalu, malam kita menandatangani kontrak. Ingatan itu menghantamku seperti kereta barang. Aku baru saja diputusin pacarku yang sudah bersamaku selama 3 tahun. Alasannya, aku terlalu tidak ambisius. Seorang pecundang yang tidak bisa memberikannya kehidupan yang dia inginkan. Aku pergi ke bar dan mabuk berat, kurasa. Ya, aku benar-benar kehilangan kesadaran. Keesokan malamnya, aku bangun di kamar hotel. Di sebelahku ada... Tunggu, tidak ada siapapun di sebelahku. Hanya pelayan baru dari keluarga Sterling yang berdiri di samping tempat tidur, dengan hormat menyerahkan kontrak itu kepadaku. Mungkinkah? Kepalaku mendongak. Aku menatap Victoria. Rasa ngeri menyelimutiku. Itu kau, Victoria, sambil menggendong putri kita, menyeringai seperti kucing yang baru saja memakan burung. Jadi, masih mau bercerai? Aku menatapnya lalu ke Chloe, yang sekarang dengan penasaran mengunyah kepalan tangannya yang kecil. Impianku untuk tidak melakukan apa-apa, uangku $10 juta, hidupku yang bebas dan tanpa ambisi, semuanya hancur berkeping-keping. Aku mengunci diri di kamar gantung dan tidak tidur sama sekali, sepanjang malam. Malam itu, aku memutar ulang malam itu berulang-ulang di kepalaku, mencoba menemukan satu petunjuk pun dalam ingatanku yang terfragmentasi. Itu sia-sia. Ingatanku tentang malam itu seperti foto yang coba dihapus seseorang, hanya menyisakan bercak-bercak buram. Aku hanya ingat menenggak minuman demi minuman, lampu berkedip-kedip, musik memekakan telinga. Adapun apa yang terjadi setelahnya, bagaimana aku berakhir dengan Victoria, aku tidak ingat apapun. Aku menjambak rambutku, merasa seperti telah jatuh ke dalam jebakan besar yang rumit. Victoria Sterling, wanita itu adalah rubah yang licik. Dia pasti telah merencanakan ini sejak awal. Tes paternitas itu pasti palsu kan? Pasti itu dia. Dengan teknologi saat ini, memalsukan laporan lab akan sangat mudah. Dia hanya menggunakan anak palsu untuk menghindari pembayaran $10 juta dan menjebakku di sisinya sebagai tamengnya. Semakin aku memikirkannya, semakin yakin aku. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menerimanya. Aku harus melawan. Aku akan melakukan tes paternitas sendiri. Aku akan membongkar kebohongannya dengan fakta-fakta yang dingin dan keras. Secercah harapan menyala di dalam diriku. Setelah mengambil keputusan, masalah baru muncul. Bagaimana aku bisa mendapatkan sampel DNA Chloe tanpa ada yang menyadarinya? Rambut, kuku, atau mungkin dot bekas. Aku membuka pintu sedikit dan mengintip keluar. Di ruang tamu, Victoria sedang menggendong Chloe dan menonton berita pagi. Pengasuh, Maria, sibuk di dapur. Chloe mengikat rambutnya yang gelap dan lembut menjadi 2 kepang kecil. Kepang itu terlihat sangat mudah dicabut. Tidak, itu terlalu kasar. Aku akan menakuti anak itu. Lalu, aku melihatnya. Chloe sedang asyik mengunyah mainan gigitannya. Pasti mainan itu penuh dengan air liurnya. Sampel yang sempurna. Aku segera merumuskan rencana yang sangat canggih. Begitu Victoria berangkat kerja dan Maria tidak melihat, aku akan menggunakan alasan bermain dengan Chloe untuk mendapatkan mainan gigitan itu. Kesempatanku datang dengan cepat. Setelah sarapan, Victoria mengenakan sepatu hak tingginya, berubah kembali menjadi CEO yang tangguh. Aku ada rapat di kota hari ini, jadi aku tidak akan pulang malam ini. Chloe ada di tanganmu dan Maria. Sebelum pergi, dia menatapku lama dengan penuh arti. Jadilah ayah yang baik. Aku mencibir dalam hati. Tunggu saja sampai aku mendapatkan bukti. Kita lihat siapa yang bermain curang nanti. Begitu Victoria keluar pintu, aku langsung keluar dari kamarku. Maria, biarkan aku bermain dengan Chloe sebentar. Kau urus urusanmu yang lain, kataku, memasang senyum yang kuharap paling menawan di wajahku. Maria menatapku dengan terkejut. Dalam 2 tahun, aku hampir tidak pernah berinteraksi dengan Chloe, selalu menjaga jarak aman sebagai paman. Baiklah Pak Hayes, awasi dia, jangan sampai dia terluka. Jangan khawatir, aku membusungkan dada, mataku tertuju pada mainan gigitan di tangan kecil Chloe. Chloe duduk di karkat. Saat melihatku, dia tersenyum lebar, memperlihatkan beberapa gigi kecilnya. Hah? Gumamnya. Perasaan aneh muncul di perutku. Berhenti memanggilku begitu. Aku bukan ayahmu. Aku mendekat seperti serigala yang mengintai mangsanya. Chloe, kemari. Mari kita peluk kamu. Aku merentangkan tanganku, dan Chloe dengan jujur menurut, membuka kedua tangannya dan berjalan tertatih-tatih ke arahku. Aku menggendongnya, tangan satunya diam-diam meraih mainan gigitan itu. Ini tidak menyenangkan. Paman, belikan yang baru. Kau salah sangka. Aku tidak menyangka gadis kecil itu memiliki cengkeraman yang begitu kuat. Dia berpegangan erat dan menolak untuk melepaskan. Wajah kecilnya mengkerut dan dia mengeluarkan suara melengking seperti paus. Suara itu begitu memekakan telinga sehingga membuat Maria berlari dari balkon tempat dia sedang menjemur pakaian. Apa yang terjadi? Ada apa? Teriaknya. Bergegas menghampiri. Aku membeku, memegang Chloe yang menangis terseduh-seduh, mainan gigitnya masih kugenggam di tangan yang lain. Itu pemandangan yang sangat canggung. Aku hanya bermain dengannya, jelasku sambil tertawa kering. Maria menatapku curiga, lalu menatap anak yang menangis itu. Ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan.
Tuan Hayes, Chloe masih sangat kecil. Tolong jangan menakutinya. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin melihatnya tumbuh gigi. Sebelum aku selesai bicara, tanganku terasa kosong. Dengan kecepatan ular berbisa yang menyerang, Maria merebut mainan gigitan itu dari tanganku dan langsung membuangnya ke tempat sampah terdekat. Yang ini kotor. Saatnya ganti. Dia mengambil mainan gigitan baru dari lemari dan meletakkannya di tangan Chloe. Chloe langsung berhenti menangis dan kembali mengunyah. Aku menatap tempat sampah. Mainan gigitan bayi itu tertutup oleh semua harapan dan impianku, dan hatiku hancur. Rencana A itu adalah kegagalan total. Setelah kegagalan rencana A, aku tidak menyerah. Aku segera menyusun rencana B, mentargetkan rambut Chloe. Ini adalah misi yang lebih sulit. Ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Aku menghabiskan beberapa hari mengamati dan menemukan bahwa Maria membawa Chloe ke taman komunitas setiap sore untuk berjemur. Itu kesempatanku. Pada suatu sore yang cerah, aku bersiap-siap, masker badan panas dan kacamata hitam. Aku tertutup dari kepala ke kaki, tampak seperti selebriti tanpa lebek yang mencoba menghindari paparazzi. Aku bergerak di belakang Maria dan Chloe. Tamannya ramai, sebagian besar kakek nenek dengan cucu-cucunya. Maria menurunkan Chloe di sepetak rumput untuk bermain dan mulai berbicara dengan beberapa wanita tua lainnya di dekatnya. Ini dia. Aku menarik topiku ke bawah dan secara santai berjalan di dekat sepetak rumput itu. Chloe berjongkok, sepenuhnya terapsir mengamati seekor semut. Kepang kecilnya bergoyang setiap bergerak, seperti dua kupu-kupu hitam. Jantungku berdebar kencang, telapak tanganku berkeringat. Aku mengeluarkan gunting kecil dari sakuku dan mendekat. 10 kaki, 5 kaki, 3 kaki. Aku berjongkok, tanganku gemetar saat mengulurkan tangan. Tepat saat gunting itu hendak memotong sehelai rambut berharga itu, apa yang kau pikirkan? Sedang kau lakukan? Suara menggelegar terdengar di belakangku. Aku terkejut dan gunting itu jatuh ke tanah. Aku menoleh dan melihat seorang wanita berbadan tekap seperti pemain American football menatapku dengan tajam. Dia adalah salah satu wanita yang tadi diajak bicara Maria. Mengendap-endap seperti itu. Apa yang kau coba lakukan pada anak itu? Apakah kau seorang penculik? Teriakannya menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Maria termoleh dengan cepat. Ketika melihat penampilanku dan gunting di tanah, wajahnya pucat pasi. Tuan Hayes, tidak, aku gugup sekali. Berusaha menjelaskan tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak mungkin mengatakan aku mencoba memotong rambut anak itu untuk tes paternitas kan? Mereka akan mengira aku orang aneh. Jangan coba-coba lari. Wanita itu mencengkeram tanganku dengan kuat. Seseorang telepon 991. Kita punya penculik di sini. Seketika, kerumunan orang lansia marah mengerumuni saya, menunjuk-tunjuk dan bergumam. Lihatlah anak muda zaman sekarang, berpakaian rapi, tapi melakukan hal-hal seperti ini. Menakutkan sekali mencoba menculik seorang anak di siang bolong. Tangkap dia, orang-orang seperti itu pantas dipukuli. Saya terjebak di tengah kerumunan warga lansia yang marah, tidak mampu membela diri. Hidup saya sudah berakhir. Saya hanya ingin masa pensiun yang tenang. Bagaimana saya bisa langsung masuk penjara seumur hidup? Ini, tanpa diragukan, adalah momen tergelap dan paling memalukan dalam hidup saya. Tepat saat saya hampir tenggelam di lautan ludah dan tuduhan, Maria akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ini salah pengertian. Salah paham, teriaknya sambil menerobos kerumunan. Ini kepala keluarga. Dia ayah dari anak itu. Maria jelas ragu-ragu sebelum mengucapkan kata ayah. Tetapi dalam situasi ini, itu adalah satu-satunya hal yang harus dikatakan. Semua orang membeku. Ayah, wanita yang memegang saya, skeptis. Ayah macam apa yang berpakaian seperti itu dan menyelinap ke putrinya sendiri dengan sepasang sepatu? Gunting. Apa kau pikir kami bodoh? Yah, dia tidak terlihat seperti orang baik. Maria hampir menangis. Itu benar. Dia benar-benar ayahnya. Dia hanya mencoba bermain-main dengannya. Bermain peran. Bermain peran apa? Bermain peran sebagai penculik yang menyeramkan. Aku bisa merasakan jari-jari kakiku mengerut di dalam sepatuku, mencoba menggali lubang ke Tiongkok. Tuan, hei, katakan sesuatu. Maria memohon dengan matanya. Apa yang bisa kukatakan? Aku melepas topeng dan kacamata hitamku, memaksakan senyum yang lebih menyakitkan daripada meringis. Halo para wanita, aku memang ayahnya. Pekerjaan akhir-akhir ini sangat menegangkan bagiku. Pikiranku tidak sepenuhnya jernih, hanya ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Tolong jangan pedulikan aku. Penjelasanku menyedihkan, tetapi tampaknya menabur benih keraguan. Akhirnya, setelah jaminan berulang Maria dan permintaan maafku yang tak ada habisnya, kerumunan perlahan bubar. Aku berjalan pulang di belakang Maria seperti ayam jantan yang kalah. Begitu kami masuk ke dalam, Maria memeluk Chloe erat-erat. Dia menatapku seolah aku ancaman bagi keamanan nasional. Tuan Hayes, apa sebenarnya yang Anda coba lakukan? Aku menghela nafas. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Maria, aku hanya ingin mengambil sehelai rambut Chloe. Untuk apa? Tanyanya. Matanya menyipit. Sebagai kenang-kenangan.
Aku berbohong dengan sangat buruk. Maria jelas tidak percaya, tetapi dia tidak mendesak. Dia hanya membawa Chloe ke kamarnya dan mengunci pintu. Aku ambruk di sofa. Rencana B, kegagalan spektakuler lainnya dengan bonus babak penghinaan publik. Mengapa hidupku menjadi begitu sulit? Setelah 2 kegagalan, aku memutuskan untuk mengubah strategiku. Serangan langsung tidak berhasil. Sudah waktunya untuk beberapa cara lama yang ampuh. Aku menghabiskan seharian mencari berbagai metode di Google untuk mendapatkan sampel DNA secara diam-diam. Dari sikat gigi hingga sisir rambut, dari gelas air hingga inti apel yang setengah dimakan, akhirnya aku menemukan targetku, botol susu bayi Chloe. Setiap malam sebelum tidur, Chloe minum susu dari botol. Jika aku bisa saja mengambil botolnya setelah dia selesai, dotnya akan menjadi sampel yang sempurna dan siap pakai. Untuk menjalankan rencana C, aku melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku menawarkan diri untuk tugas sebagai ayah, yaitu memberi Chloe botol susu malamnya dan menidurkannya. Maria masih menatapku dengan curiga, tetapi Victoria sedang di luar kota dan dia sangat sibuk. Dia dengan enggan setuju. Pukul 9, aku menyiapkan botol dan duduk di sofa dengan Chloe di pelukanku. Gadis kecil itu sepertinya telah melupakan trauma di taman sore itu. Saat dia melihat botol itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar karena gembira. Saat aku memberinya makan, aku dengan cemas memantau gerakan Maria. Dia berada di dapur mencuci piring. Suara air mengalir menutupi aktivitasku. Sempurna. Aku memperhatikan Chloe meneguk susu terakhirnya dan mengeluarkan sendawa lembut menahan kegembiraanku. Aku dengan lembut menepuk punggungnya sampai dia tertidur di pelukanku. Kemudian aku dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidurnya. Sekarang untuk langkah yang paling penting, aku mengambil botol yang masih hangat. Jantungku berdebar kencang. Aku berpura-pura berjalan menuju dapur untuk mencucinya. Saat melewati tempat sampah ruang tamu, tanganku tergelincir dan botol itu jatuh ke lantai. Ups, seruku dramatis. Aku cepat-cepat mengambilnya dan dalam satu gerakan cepat, aku membuka tutup botol yang berlumuran air liur dan memasukkannya ke dalam saku. Kemudian aku melemparkan botol tanpa tutup itu ke wastafel dapur. Maria, kataku sambil meletakkan botol itu di wastafel. Oke, terdengar suaranya dari dapur. Merasa seperti pencuri ulung, aku menyelinap kembali ke kamarku, menyegel tutup botol berharga itu dalam kantong ziplock dan menyembunyikannya di bawah kasurku. Seluruh operasi berjalan lancar, tanpa celah. Aku jenius. Keesokan paginya, dengan dalih pergi sarapan, aku mengambil kantong ziplock dan langsung menuju laboratorium pengujian DNA terpercaya di kota. Untuk memastikan keakuratan hasilnya, aku dengan susah payah mencabut beberapa helai rambutku sendiri. Aku butuh ini segera, hasil secepat mungkin. Tentu Pak, laporannya akan siap dalam 3 hari. 3 hari berikutnya adalah siksaan murni. Di satu sisi, aku tidak sabar menunggu hasilnya. Seluruh kontroversi di media massa bisa berakhir dengan cepat. Aku hanya perlu meletakkan laporan itu di meja Victoria dan melihat ekspresi wajahnya. Di sisi lain, aku merasakan perasaan takut yang aneh. Bagaimana jika? Tidak ada kemungkinan. Aku, Ethan Hayes, adalah warga negara yang baik. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Victoria tidak kembali selama 3 hari itu, tetapi orang tuanya, mertuaku, kembali. Mereka datang tanpa pemberitahuan. Oh, cucuku tersayang, nenek sangat merindukanmu. Saat dia masuk, ibu mertua saya yang anggun langsung memeluk Chloe dan menciumnya bertubi-tubi. Ayah mertua saya yang biasanya tegas, bahkan tersenyum tipis, mengeluarkan amplop tebal dari sakunya dan menyelipkannya ke tangan Chloe. Aku berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Ibu, ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Aku memaksakan diri untuk menyapa mereka. Kami datang untuk melihat Victoria dan bayinya. Apa kami tidak diterima? Ibu mertua saya melirik saya sekilas. Tentu saja tidak. Selamat datang, selamat datang. Aku memaksakan senyum. Victoria di mana? Di kantor lagi. Gadis itu memang tidak tahu bagaimana menyeimbangkan hidupnya. Ibu mertua saya mulai mengeluh. Saya hanya bisa mengangguk setuju. Ethan, Victoria sibuk dengan pekerjaannya. Kamu perlu mengambil lebih banyak tanggung jawab di rumah, kata ayah mertua saya menepuk bahu saya dengan penuh perhatian. Prioritas seorang manusia harusnya adalah keluarganya. Apa yang bisa saya katakan? Saya hanya terus mengangguk. Ngomong-ngomong, kapan kalian berdua akan mengadakan upacara pernikahan? Anaknya sudah 2 tahun. Kalian tidak bisa membiarkan semuanya ambigu selamanya. Ibu mertua saya tiba-tiba bertanya. Pernikahan? Aku hampir tersedak. Kami berada di ambang perceraian. Pernikahan apa? Aku menatap Maria dengan putus asa. Dia berpura-pura sangat fokus membersihkan meja. Bu, kami sudah membicarakannya. Kami akan melakukannya sesegera mungkin setelah Victoria menyelesaikan proyek besar yang sedang dia kerjakan. Aku berbohong. Bagus. Ibu mertua saya mengangguk puas. Kalian anak muda punya ide sendiri, tetapi kalian tidak bisa mengabaikan anak itu. Kalian perlu untuk mengurus akta kelahirannya dan mulai mencari sekolah. Aku merasakan sakit kepala hebat akan datang. Setelah terasa seperti selamanya, aku mengantarkan mereka keluar. Aku benar-benar kelelahan. Pekerjaan sebagai suami idaman ini sangat melelahkan. Pada hari ketiga, aku bangun saat fajar menyingsing. Aku melewatkan sarapan dan langsung naik taksi ke laboratorium. Tanganku gemetar saat mengambil amplop itu. Aku tidak sanggup untuk membukanya sampai ke halaman terakhir. Aku membacanya halaman demi halaman, kata demi kata. Aku tidak mengerti jargon teknis apapun. Aku menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan membuka halaman terakhir. Kemudian perlahan
Perlahan aku membukanya. Kesimpulan, ayah yang diduga, Ethan Hayes, tidak dikecualikan sebagai ayah biologis anak tersebut. Kutipan, dunia berputar. Bagaimana mungkin hasilnya sama? Mungkinkah aku Benar-benar menjadi ayah tanpa menyadarinya? Aku terhuyung keluar dari laboratorium, menggenggam selembar kertas tipis yang terasa seberat balok timah. Matahari sangat menyilaukan, tetapi aku merasakan hawa dingin menjalari tubuhku. Ketika aku sampai di rumah, Victoria sudah ada di sana. Dia duduk di sofa dengan tenang, menyeruput kopinya seolah-olah dia sudah menduga ini sejak awal. Seperti banteng yang mengamuk. Aku langsung menghampirinya dan membanting laporan itu ke meja. Victoria, kau berhutang penjelasan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mataku merah padam. Victoria meletakkan cangkir kopinya, mengambil laporan itu dan meliriknya tanpa sedikit pun rasa terkejut. Dia menatapku dan untuk pertama kalinya aku melihat emosi yang kompleks di matanya. Tampaknya seperti rasa iba bercampur dengan sedikit pasrah. Baiklah, desahnya. Karena kau sudah bersusah payah mencari tahu sendiri, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku duduk berhadapan dengan Victoria, merasa seperti tahanan yang menunggu hukuman. Yang sebenarnya adalah Chloe adalah putrimu. Kalimat pertamanya memadamkan secercah harapan terakhir yang kumiliki. Tapi biarkan aku selesai bicara. Dia memotongku. Aku menutup mulutku rapat-rapat, mengepalkan tinju. Dan Chloe bukan anakku. Kalimat keduanya membuat secercah harapan terakhir di otakku putus. Bukan anaknya. Lalu anak siapa? Dia anak dari saudara kembar saya, Veronica. Suara Victoria lembut, tetapi terdengar seperti petir. Saudara kembar. Dia benar-benar punya saudara kembar. Saya memutar otak. Tetapi yang saya tahu tentang keluarganya hanyalah kakek dan orang tuanya. Saya belum pernah mendengar tentang saudara perempuan. Jangan berbohong pada saya. Catatan keluarga Anda hanya mencantumkan Anda sebagai anak tunggal. Saya membantah. Itu adalah sesuatu yang ditunjukkan pelayan kepada saya ketika saya menandatangani kontrak. Itu karena saudara perempuan saya dikirim ke luar negeri sejak lama. Dia tidak terdaftar di sini. Victoria menjelaskan dengan tenang. Kesehatannya selalu buruk. Dia telah menerima perawatan di luar negeri. Saya skeptis. Lalu, bagaimana dia dan saya bisa bersama? Saya mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Malam kami menandatangani kontrak. Tatapan Victoria melayang, tenggelam dalam kenangan. Saudara perempuan saya baru saja kembali ke negara ini. Dia dalam keadaan buruk dan pergi ke bar untuk minum sendirian. Dan Anda ada di sana minum untuk melupakan kesedihan setelah dicampakkan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kecelakaan yang dipicu oleh alkohol. Hatiku hancur. Benarkah aku mabuk berat sampai-sampai aku bersama orang asing, dan orang asing itu kebetulan adalah saudara kembar calon istri kontrakku? Ini lebih konyol daripada sinetron. Lalu mengapa aku bangun keesokan paginya dan mendapati pelayan keluargamu menandatangani kontrak denganmu? Aku mendesak. Karena keesokan paginya, adikku mendapat telepon dari rumah sakit di luar negeri. Kondisinya kambuh, dan dia harus segera terbang kembali. Dia tidak sanggup menghadapimu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jadi dia meminta bantuanku. Victoria menatapku dengan sedikit penyesalan di matanya. Dia berkata, kau tampak seperti orang baik. Dia tidak ingin menghancurkan hidupmu karena kecelakaan. Tetapi dia juga tidak ingin anaknya lahir tanpa ayah. Jadi dia memohon padaku untuk menggunakan pernikahan kontrak agar kau tetap ada. Agar anak itu bisa tumbuh dewasa, setidaknya di hadapan ayah kandungnya, meskipun kau tidak pernah tahu kebenarannya. Mulutku ternganga. Aku terdiam. Informasi yang masuk begitu banyak. Sungguh mengejutkan. Jadi aku sudah menjadi ayah selama 2 tahun. Ibu dari anakku adalah saudara kembar istriku. Dan istriku, demi saudara perempuannya, telah berpura-pura selama 2 tahun, hanya agar aku, ayah dalam nama saja, bisa berada di dekat putriku sendiri setiap hari. Ini gila. Seluruh pandangan duniaku telah berulang kali hancur dan luluh lantak hari ini. Lalu mengapa kau mengatakan yang sebenarnya sekarang? Tanyaku. Setiap minggu. Karena saudara perempuanku akan kembali. Victoria menjatuhkan bom lagi. Kondisinya sudah stabil. Dia ingin pulang. Dia ingin bertemu denganmu. Dan dia ingin membawa Chloe kembali. Kepalaku terangkat. Membawa Chloe kembali. Jantungku tanpa peringatan terasa sakit sekali. Meskipun aku baru saja mengetahui bahwa Chloe adalah putriku. Meskipun aku telah melawan kenyataan ini dengan segenap kekuatanku. Mendengar kata-kata itu, membawa kembali, aku merasakan kehilangan yang luar biasa. Selama 2 tahun, gadis kecil yang menggemaskan itu, meskipun aku sengaja menjaga jarak, selalu berjalan tertatih-tatih mendekatiku dengan kaki kecilnya yang gemuk, memeluk kakiku dan memanggilku Amang dengan suara manisnya yang lembut. Dia akan menyelipkan kue kesukaannya ke tanganku. Dia akan naik ke punggungku saat aku bermain video game, memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Dia akan menusuk pigiku dengan jari mungilnya ketika aku berpura-pura tidur. Semua momen ini terlintas di benakku. Jadi itu dia. Perasaan aneh akan keterkaitan itu. Itu adalah ikatan darah. Jadi maksudmu, ketika adikmu kembali, kita bercerai, dia mengambil anak, aku mengambil uangnya, dan kita semua berpura-pura ini tidak pernah terjadi? Aku bertanya pada diriku sendiri. Bukankah itu impian awalku? Dibayar, pensiun? Jadi mengapa aku sama sekali tidak merasa bahagia? Secara teori, ya, Victoria mengangguk. Tetapi ada komplikasi. Perutku terasa mual. Aku tahu itu tidak mungkin sesederhana itu. Keluarga Vance, saingan terbesar keluarga kami, entah bagaimana mengetahui situasi ini. Mereka tahu tentang Chloe. Mereka mengira dia anak haramku, dan mereka akan menggunakannya untuk melancarkan serangan terhadap harga saham Sterling Corp. Wajah Victoria mengeras. Persona Queen S-nya kembali. Perusahaan sedang berada di titik krisis saat ini. Kita tidak mampu menanggung pemberitaan negatif apapun. Jadi, dia menatapku. Tatapannya campuran antara permohonan dan perintah.
Aku membutuhkanmu Ethan Haynes untuk terus memainkan peran sebagai suamiku dan ayah Chloe, setidaknya sampai krisis ini berakhir. Aku menatap dia dengan diam selamanya. Pikiranku berkecamuk. Impianku tentang pensiun yang santai telah lenyap seperti gelembung sabun yang pecah. Sebagai gantinya, ada seorang putri yang jatuh dari langit, ibu dari bayi yang belum pernah aku temui, dan saingan korporasi yang kejam yang mengintai di balik-balik. Hidupku baru saja berganti genre. Dari komedi kehidupan sehari-hari tentang seorang pemalas, kini berubah menjadi drama utama yang mencampurkan rahasia keluarga, perang korporasi, dan sedikit misteri. Aku menarik nafas dalam dan menatap Victoria. Apa untungnya bagiku? Victoria berkedip, lalu senyum tersinggung di bibirnya. Selain 10 juta, aku akan menambah 20 juta lagi. Setuju. Aku setuju tanpa merasa ragu sedikit pun. Apa kau bercanda? 30 juta dolar. Lupakan berpura-pura menjadi ayah. Dengan uang sebanyak itu, aku akan menjadi ayah teladan. Aku akan mengajak Chloe ke taman dan membiarkannya memecahkan batu batara di dadaku di depan penonton. Pensiun itu penting, tetapi uang lebih penting baginya. Setelah menerima misi baruku, hidupku berubah drastis. Pertama, aku pindah dari kamar tamu ke kamar utama. Menurut Victoria, kita harus membuat sandiwara ini meyakinkan. Jika orang tuanya atau Maria tahu kita tidur terpisah, semua usaha kita akan sia-sia. Kamar utama sangat besar. Bahkan ada area duduk sedikit yang memisahkan tempat tidur dari sofa. Aku mengambil bantal dan selimutku, dan dengan patuh menuju sofa. Kau tidur di tempat tidur. Suara dingin Victoria terdengar di belakangku. Aku berhenti dan menoleh ke belakang. Apakah itu pantas? No.